Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, Ustaz, dan kita melanjutkan obrolan religi, dan topik yang akan kita angkat adalah terkait dengan fenomena mengapa banyak orang yang secara dohir, secara lahiriah terlihat dia beriman dan berilmu, katakanlah pangkatnya, kalau dibilang pangkat itu ulama lah gitu, tapi ternyata mendukung kedoliman, ya kan, di semua level lah gitu. Jadi mereka dari pernyataannya, dari bahkan keputusan untuk bergabung di kubu yang dolim itu gitu. Ini bisa terjadi kenapa, Ustaz? Dia kan punya ilmu, dia punya iman, kalau walaupun iman ya, yang bisa melihat Allah, tetapi secara dohir kita melihatnya sebagai orang yang beriman lah gitu. Kira-kira fenomena apa ini, Ustaz? Ya, pertama fenomena betapa kuatnya pengaruh materialisme, hedonisme, konsumerisme, atau dengan bahasa yang lain pengaruh dunia. Jadi memang di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan yang terjadi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi ada kemungkinan orang itu diberi pilihan. Nah, ternyata pilihan dunia memang kebanyakan orang awam itu pastilah suka dengan dunia, dan Allah memang menjadikan dunia ini sebagai sarana ya sebenarnya untuk beribadah, tetapi banyak di antara manusia yang berhenti pada dunia, berhenti pada surah Ali Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Tetapi sebenarnya wallah indahu husnul ma'ab, sebenarnya ada tempat kembali yang lebih baik ya, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa pada ayat 15 itu, bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi karena yang nampak itu, yang zahir itu dunia, maka disebut alamnya alam syahada, dan kemudian juga mungkin banyak ya yang teman-temannya dan sebagainya. Ya, jadi kalau orang itu berteman dengan orang yang ahli Quran, suka baca Quran, dia akan tertarik dengan Quran. Kalau dia berteman dengan orang yang cinta dunia, sehari-harinya yang dibicarakan dunia, ya ibaratnya begini, kalau ada rapat ya, kalau kami para aktivis pendidikan Al-Quran, namanya LDPQ, Lembaga Dakwah Pendidikan Al-Quran, kami kalau rapat itu selalu diawali dengan membaca Al-Quran murotal, ya, dengan lagu Rosh dan lain-lain. Ada yang mimpin, kita bersama-sama baca. Tapi apa pernah misalnya rapat kabinet. Rapat kabinet kan ada Pak Kiai di situ. Nah, misalnya mari kita awali membaca Al-Fatihah aja lah, enggak usah baca Bismillah aja dah. Padahal Bismillah ini kan sebenarnya dengan nama Tuhan, apa tidak ada yang bertuhan, ya, dengan nama Allah, dengan nama Tuhan, dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ar-Rahman Ar-Rahim, memberikan rahmat. Apa tidak mengerti rahmat itu? Padahal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga ada itu, berkat rahmat Allah yang kuasa. Nah itu kita mendirikan negeri ini dengan berdasarkan rahmat Allah. Karena itulah Allah memberikan kemerdekaan, karena penjajahan itu tidak sesuai dengan
bukan hanya berkemanusiaan tapi juga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah itu namanya kezaliman. Mestinya kalau ingin berkah ya begitu. Tapi kalau dijauhkan dari kalimat thayyibah, bahkan mengucapkan bismillah saja misalnya tidak berani dengan alasan ini kan negeri yang heterogen, banyak orang yang lain dan agama yang lain juga ya senang-senang saja kok ya, seperti ada ya orang non muslim itu nggak pernah bermasalah dengan adzan, malah kalau di televisi dulu kan ada adzan itu ada yang bercerita oh itu dikeraskan tuh volumenya. Jadi adzan ini sebenarnya bagi setiap orang ya, itu sangat menyenangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu panggilan Allah yang luar biasa. Bukan memanggil Allah. Adzan memanggil Allah. Allah yang memanggil manusia. Nah, jadi mengapa fenomena orang yang tadinya dianggap orang yang alim, orang yang imannya luar biasa, kok bisa terus lupa? Sepertinya baju-bajunya sudah ditinggalkan, berganti menjadi baju dunia, jubah-jubahnya sudah dilepas, ya lupa atau mungkin malu kalau pakai sarung. Saya nih pakai sarung. Tadi saya mengajar juga pakai sarung biasa saja. Dan tidak ada orang yang merasa sarung itu kiai, pakai sarung itu pesantren, enggak lah. Jadi siapa saja boleh pakai sarung. Jadi kalau kabinet rapat pakai sarung tidak masalah kan? Apa ada larangannya harus pakai apa? Nah, jadi maksud saya bahwa mulai dari perubahan yang tadinya mungkin pakai sarung sudah malu pakai sarung karena teman-temannya nggak ada yang pakai sarung. Lalu yang tadinya baca Quran, hafalkan sudah malu karena tidak ada teman-temannya. Jadi fenomena kenapa orang itu begitu terus hilang ya. Sepertinya kok bukan dia ya. Padahal yang saya kenal dia itu ustadz saya, kiai saya yang selalu mengajak untuk belajar agama ya. Kok sekarang nggak pernah bicara masalah hal haram? Ya boleh jadi tadi karena dia itu silau dengan dunia. Jadi apakah orang yang belum pernah menikmati dunia lalu kemudian begitu masuk dunia ternyata nikmat mumpung ya, kapan lagi kan, lalu kemudian jadi lupa. Ya bisa jadi begitu. Ada juga yang dulunya misalnya mubalik terus jadi anggota DPR. Nah, setelah jadi anggota DPR sudah tidak pernah dakwah lagi, ya kan? Nah, setelah itu maju lagi tapi kalah. Akhirnya kembali lagi jadi membalik lagi. Lucu juga ya. Jadi menjadi membalik, menjadi dai itu kalau nggak ada kerjaan yang lebih menguntungkan seperti menjadi DPR terus jadi membalik. Harusnya enggak jadi membalik, jadi dai itu dimanapun pekerjaan apapun dia adalah dai yang mengajak kepada kebaikan. Dan tidak ada yang lebih baik dari orang yang melakukan pekerjaan mengajak kepada kebaikan. Nah, ada ayat di dalam surah Al-Maidah ayat 51, larangan bagi orang yang beriman untuk berteman, bahkan menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani, pokoknya orang non-muslim lah, sebagai aulia, sebagai teman dekat, sebagai wakil yang dia pasrah apa saja kepadanya, atau sebagai pemimpin, atau sebagai orang yang sangat dicintai. Mengapa? Karena mereka ini orang-orang Yahudi, orang Nasrani ini kan tidak sepantasnya menjadi pemimpin kita. Karena orang yang beriman itu a'launa, tinggi kedudukan. Wa antumul a'launa in kuntum mu'min. Kalian adalah orang-orang yang diangkat derajat tinggi jika
memang beriman. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, kita sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, menjadi teman saja enggak, teman dekat saja jangan, apalagi pemimpin. Kalau ada yang mengatakan aulia, wali itu kan teman dekat bukan pemimpin. Nah, teman dekat saja enggak boleh, apalagi pemimpin yang mengurus urusan kita. Kemudian ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, maksudnya sesama mereka. Nah, maka jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan mengangkat dan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Kenapa? Wa may yatawallahum minkum, barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, fa innahu minhum, maka orang itu bagian dari mereka. Artinya mungkin secara peribadatan dia beragama Islam, dia sholat, tetapi secara fikroh pemikiran, dan itu yang paling berpengaruh menentukan keputusan kebijakan, itu bisa pikirannya jadi Yahudi Nasrani. Paling tidak kan karena dia menyerahkan urusannya kepada mereka, maka mereka lah yang menentukan apa yang akan dilakukan. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguh Allah tidak menyukai, tidak memberikan petunjuk orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim itu boleh jadi dia beragama Islam, bahkan bisa jadi dia sudah pernah disebut atau dipanggil kiai. Apa iya kiai kok bisa zalim? Bisa saja. Kenapa? Ya karena sudah jarang ketemu dengan kiai yang lain, sehingga tidak ada yang mengingatkan. Lalu bisa jadi kenapa? Ya bisa jadi dia temannya atau pemimpinnya atau atasannya itu bukan kiai, ya, atau bahkan ya lebih daripada bukan sekedar bukan kiai, tapi mungkin orang yang dolim. Ya, jadi kalau berteman dengan orang yang dolim akan jadi dolim. Teman atau dekat-dekat dengan pedagang minyak wangi akan wangi. Dekat-dekat dengan pedagang atau pandai besi bisa kena api, ya kan? Berdekatan, apalagi bukan hanya berdekatan tapi menjadi pembantu majikan yang dolim, ya bisa menjadi dolim. Saya kira begitu. Oke. Dan kita tarik ke atas, Ustadz. Maksud saya ada ya kisah yang mengatakan nanti pada saat Dajjal keluar itu orang-orang yang dalam secara zahir beriman, berilmu pun banyak kemudian berbondong-bondong ikut Dajjal ya. Nah sekarang katanya masih Dajjal KW aja sudah seperti itu, apalagi nanti Dajjal yang sesungguhnya. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz ini bisa dijelaskan? Ya, supaya kita tidak masuk kategori ikut dengan Dajjal, maka kita harus mohon perlindungan kepada Allah. Antara lain kita membaca surah Al-Kahfi, ya kan? Nah, kalau kita baca surah Al-Kahfi, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Iwaja itu kan bengkok. Ya. Jadi orang yang beriman itu betul-betul harus berpegang teguh pada Al-Quran. Jangan sampai iwaja, jangan sampai kemudian bengkok, karena Al-Quran itu meluruskan. Nah, dunia ini membengkokkan. Ibarat orang berjalan lalu diawe-awe, digoda sana sini, akhirnya dia belok, tidak lagi ke tujuan yang lurus tadi. Nah itu namanya iwaja. Al-Quran itu qayyimah,
qayyim, jadi tegak. Liyunzira Baksan apa? sadiqan. Qayyiman liyunzira Baksan sadiqan. ba'sin milatul quluh basyiral mu'minin alladzina ya'maluna sholih. Jadi orang-orang beriman yang ya'maluna sholih, jadi beramal soleh. Annalahum ajran hasanah makisina fihi abada. Wa yunziral ladzina qalu wa yunziral ladzina taqaw. Balada. Wa yunziral ladzina qalu takhadzallahu walada. Dan mengingatkan orang-orang yang mengatakan Allah itu mengangkat anak, punya anak. Siapa itu? Ya orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, jadi kalau bergaul dengan mereka hati-hati. Nah, nanti ketika Dajjal datang, mereka yang selama ini juga sudah dekat-dekat dengan Dajjal ini, dengan apa namanya, pasukannya Dajjal, ya kan? Ya akhirnya ikutlah sama Dajjal. Takhadzallahu malahum bihi min ilmin, padahal mereka itu nggak punya ilmu pengetahuan. Malahum bihi min ilmin, malahum bihi min ilmin walali abaihim, dan juga apa, orang-orang tua mereka, nenek moyang mereka. Yaquluna ila kadziban. Jadi sebelumnya kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Jadi sungguh besarlah apa namanya dosa mereka itu atas apa yang mereka katakan Allah itu punya anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Kaburat kalimatan, sungguh besar dosanya kalimat yang takhruju min afwahim, yang keluar dari mulut mereka. Yaquluna illa kadziba, yang mereka katakan tidak lain adalah kedustaan. Nah, jadi ini nanti bahaya sekali. Fala alaka bahrun nafsakala asalim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Jadi Rasulullah juga diingatkan jangan sampai apa namanya, terlalu ingin sekali mereka itu masuk Islam. Ya. Padahal memang Rasulullah itu menginginkan orang-orang itu pada mendapat hidayah masuk Islam. Tapi itu bisa mencelakakan kalau terlalu, ya kan? Jadi fala al-kabahun naksa, sungguh engkau bisa mencelakakan diri ini kalau terlalu menginginkan mereka itu. Ala asarin illam yu'minu bihadzal hadis, jika mereka tidak mau beriman. Ya, Rasulullah merasa orang-orang kok ini tidak mau beriman. Karena tugas Rasulullah adalah menyampaikan. Kita juga begitu. Kita ini menyampaikan, tidak terlalu sampai kok dibawa ke dalam hati kok bisa begini. Akhirnya kita sepertinya apa namanya tidak mengetahui bahwa Allah lah yang punya kehendak untuk menjadikan mereka dengan kita dan mereka sendiri, ya kan? Kalau mereka tidak mau, seperti itulah kejadian. Nah, jadi Al-Quran itu ya, menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh kami menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai zinah, zinatallah, sebagai perhiasan. Ini perhiasan dunia ini. Linabluwahum, untuk kami menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Jadi ini ujian. Dan ujian akhir zaman itu berat, lebih berat. Ya, berat sekali. Karena apa? Karena sudah sampai ke mulukan Jabariyah. Jadi para muluk, para raja-raja, para penguasa yang Jabari, yang zalim. Nah, oleh karena itu banyak orang yang ditakut-takuti, ya, dituduh, dilabeli begini, sehingga pada tiarap sampai takut. Nah, sementara itu yang lainnya diangkat, diangkat bukan untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya untuk menjadi apa ya istilahnya, pembantunya,
dan seolah-olah itu adalah kekuatan Islam. Nah, jadi jangan sampai umat Islam itu kemudian berpecah belah, yang satu masih istiqomah di jalan yang qayyiman, yang lurus, yang satunya lagi sudah iwajah, sudah bengkok karena zinatal hayatid dunya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatal lah. Jadi zinah ini hati-hati, karena kalau tidak menyadari bisa akhirnya ikut dan akhirnya larut, akhirnya hilanglah identitasnya sebagai seorang mukmin yang seharusnya ilmunya yang dulu dihafalkannya menguap ya. Tidak ada asarnya. Ya itu tidak seperti sibghoh tahu. Nah, itu dicelupkan, justru celupkan dalam iman, dalam Quran, dalam sunnah. Luarnya sudah beda. Dulunya mungkin dolim, terus menjadi seorang yang adil, seorang yang soleh. Dulunya takut, yang menyuarakan kebenaran, seorang menjadi orang yang berani. Nah, itulah seharusnya sibghoh Allah itu. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Tentu ini menarik karena ongoing proses yang terus dan sedang berlangsung, sehingga kita harus hati-hati. Mudah-mudahan kita termasuk yang qayyimah ya, yang lurus ya, istiqomah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.